Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wahibul hajah malam ini yang bertempatan di Jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala semua yang hadir ini Allah berikan keberkahan. Dan terima kasih atas sajian-sajiannya, semoga diterima oleh Allah dan Allah balas dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Satu ayat cukup, tapi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fi darain. Amin. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah kepada beliau. Tadi kita sudah tawassul. Kita kirimkan Fatihah kepada muallif hadal kitab dan guru-guru kita. Wajah masyarakat. Allah Ta'ala yahmina bihmadihim wa yabduna bimadadihim wa fana birkatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulum fi din wa dunya wa al-akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrarihi min qadara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala raddan liqawli al-yahudi wa nazala, dan turun. Jadi yang turun itu adalah ayat innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi ayat yang akan kita baca ini turun apa? Raddan sebagai bantahan. Raddan sebagai bantahan. Wa nazalah, dan turun. Wa nazalah, dan turun. Apa ayat innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebagai tanggapan, sebagai bantahan. Raddan sebagai bantahan atau tanggapan. Liqaulil yahudi, terhadap perkataan orang Yahudi. Liqaulil yahudi atau karena perkataan Yahudi. Liqaulil yahudi, karena perkataan orang Yahudi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Yahudi berkomentar itu sering ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanggapan Allah ini di dalam ayat ini. Kemudian ya, liqaulil yahudi lamma daraballahu al-masala. Lamma, ketika.
Lamma ketika daraballahu, daraba membuat, Allahu siapa Allah, daraba membuat, Allahu siapa Allah, daraba membuat, Allahu siapa Allah, al-masala terhadap perumpamaan atau contoh, masalah, al-masalah perumpamaan atau contoh, bizubabi dengan membuat lalat, zubabi dengan membuat lalat. Jadi di dalam ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ketika Allah membuat lalat. Fi qawlihi, di dalam firman-Nya Allah. Fi qawlihi, di dalam firman-Nya Allah. Fi qawlihi, di dalam firman-Nya Allah. Wa iyyaslubuhum ad-dubabu syai'a. Wa iyyaslubuhum, wa iyyaslubuhum ad-dubabu, wa iyyaslubuhum jika merampas, wa iyyaslubuhum jika merampas, hum terhadap berhala, ad-dubabu apalah lalat, syai'an sesuatu. Wa iyyaslubuhum ad-dubabu syai'ah, ini adalah surah Al-Hajj ayat 73. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Itu di dalam surah Al-Hajj ayat, tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Lalu wa yaslubuhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba telah dibuat, masalun suatu perumpamaan, fastami'ulah maka dengarkanlah, kata Allah. Innal ladzina tad'una, sesungguhnya segala yang tad'una kamu seru, min dunillahi selain Allah, la yakhluqu dzubaba. La yakhluqu, mereka, lan kan kita belajar di bahwa lan itu dinafi abadah. Ini menunjukkan manafi, meniadakan selamanya kalau menggunakan lan itu di dalam bahasa Arab. La yakhluqu, selamanya dia tidak akan apa? Tidak akan bisa menciptakan mereka. Ini di dalam surah apa tadi? Al-Hajj ayat 70. Dzubaba, seekor lalat pun, sampai seekor lalat pun mereka. Jadi seumpamanya dia menyembah kepada selain Allah yang dia sembah itu, seekor lalat pun mereka tidak akan bisa membuat. Walau ijtama'ulah, walaupun meskipun semua itu berhala itu dikumpulkan semuanya, tetap mereka tidak akan mampu untuk bisa membuat seekor lalat. Baru kemudian di ayat ini yang dicontohkan sekarang itu, wa iyyaslubuhumud dubabu syai'ah, dan jika merampas dari mereka lalat itu sesuatu, sampai kalau lalat pun itu merampas mereka, membuat kehancuran, menculik berhala-berhala itu, la yastanfiduhu minhu, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali. Padahal yang ngambil adalah lalat. Seandainya lalat pun mengambil berhala atau menghancurkan berhala, mereka pun tidak akan berdaya. Itu. Cuma kan di ayat kita ini kan hanya diambil yang sepintas. Jadi di dalam ayat ini kemudian komentari oleh kaum Yahudi. Wal Ankabut, dan di dalam surah Al-Ankabut.
wal ankabut. Fi qawli, di dalam firman-Nya Allah, fi qawlihi, di dalam firman-Nya Allah, kamasalil ankabut, kamasalil ankabut, seperti laba-laba. Jadi Allah itu di dalam surah Al-Ankabut ayat 41 juga memberikan contoh permisalan Allah di dalam ayat itu. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut. Nah, itu permisalannya Allah. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah atau yang menyembah kepada selain Allah itu aulia sebagai pelindung, kamasalil ankabut, seperti laba-laba. Nah, seperti laba. Jadi mereka orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, kata Allah di dalam perumpamaannya itu seperti al-ankabut, laba-laba. Seperti apa laba? Ittakhadhat baita, yang mana laba-laba ini membuat rumah. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumahnya laba-laba. Ya jangan hampir tiap hari dihancurkan rumahnya laba-laba. Kalau ada ya kan? Ini. Ya paling yang kuat cuma laba-laba yang ada di Spiderman. Lalu Spiderman bisa naik gunung, naik apa? Naik gedung-gedung. Paling itu pun fiktif. Sampai sekarang pun hanya kita dibohongi. Nah, ketika ada ayat Al-Hajj turun, memberikan perumpamaan Allah di dalam itu, Al-Ankabut, kemudian orang-orang Yahudi berkata, ma aradallahu, apakah maksudnya Allah? Ma arada apa maksud atau keinginan Allah? Siapa Allah? Ma aradallahu, apakah maksudnya Allah? Ma aradallahu, apakah maksudnya Allah? Ma aradallahu, apakah maksudnya Allah bidzikri hadhil asya'i, dengan menyebut perkara ini. Bidzikri hadhil asya'i, dengan menyebut perkara ini. Bidzikri hadil asya'i, dengan menyebut perkara ini, al khosisati, yang rendah atau hina. Jadi artinya Allah ini kan maha besar. Allah ini maha besar. Mengapa harus membuat perumpamaan yang remeh-temeh begini? Sampai laba-laba pun masuk ke dalam Al-Quran. Sampai apalagi tadi lalat pun masuk. Apa nggak punya bahan? Katanya Allah ini maha besar. Makanya kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran apa wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ini adalah bantahan dari orang Yahudi tadi. Ngapain insyaallah? Ngapain, katanya maha besar, kok ngurusnya yang remeh-temeh sampai lalat pun diurus, kenapa nggak ngurus umat? Nah, terus apa kemudian? Fa'anzalallahu, maka menurunkan Allah, siapa Allah? Allah siapa Allah? Fa'anzala, maka menurunkan Allah, siapa Allah? Terhadap ayat ini, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah ila akhirih.
Innallaha sesungguhnya Allah. Fa'anzalallahu maka menurunkan. Siapa Allah? Allah siapa Allah? Terhadap ayat ini, innallaha la yastahi ayat riba masalam. Apa artinya innallah sesungguhnya Allah? Innallah sesungguhnya Allah la yastahi tidak malu siapa Allah. Bahasa di dalam Al-Qur'an tidak segan-segan. Innallaha sungguhnya Allah la yastahi tidak malu siapa Allah. La yastahi tidak malu siapa Allah ayat riba. Ayat riba dari membuat terhadap membuat siapa Allah. La yastahi tidak malu siapa Allah ayat riba untuk membuat siapa Allah ay yaj'ala menjadikan siapa Allah masalan terhadap perumpamaan. Masalan terhadap perumpamaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu di dalam membuat perumpamaan, karena memang Allah Subhanahu wa taala ini memang sering selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan, Pak. Di antaranya adalah Allah itu ingin memberikan pemahaman lebih jelas kepada kita, sehingga Allah itu sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak, malah yang lebih abstrak lagi Allah sebutkan itu. Kenapa? Karena kita itu agar paham. Karena bagi orang yang beriman, ya tambah keimanannya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dengan perumpamaan-perumpamaan itu akan sesat. Nah, makanya ayat terakhir di dalam ayat terakhir di dalam ayat ini, yahdi mayyasha apa? Yudillu bihi katsira. Itu kan ayatnya? Ya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi lalfa. Hanya orang yang fasik yang kemudian dia tidak mendapatkan hidayah dari perumpamaan-perumpamaan itu. Allah Subhanahu wa taala memang suka, Pak. Di antaranya dalam ayat Al-Hasr, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu, kata Allah, kami buatkan untuk manusia supaya mereka berfikir. La'allahum yatafakkarun. Maka perumpamaan-perumpamaan yang akan kita baca ini seharusnya menambahkan keimanan kita kepada Allah. Memang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika ayatnya disebutkan, diberitakan kepada kita, seharusnya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya watil kal amsalu nadribu linnasi la'allahum yatafakkarun. Oleh Allah diajak berfikir dulu oleh Allah. Makanya ketika ada perumpamaan, bukan hanya lewat saja ayat itu, tapi kita oleh Allah memang diajak berfikir. Seperti ayat yang akan kita. Juga di dalam ayat yang lain di dalam Al-Kabut, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yafhamuha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan kata Allah itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kita membaca Al-Qur'an itu penting, Pak. Membaca Al-Quran itu penting. Tapi ya kalau kita baca satu huruf itu sudah dapat pahala, sampai 10 per huruf. Alif, waw itu dapat pahala. Cuma kan tidak berhenti di situ kita. Memang di dalam tujuan Allah dalam Al-Quran itu kita memberikan hidayah melalui Al-Quran, memberikan pemahaman tentang Allah lebih kita kenal lagi itu melalui Al-Quran. Al-Quran bisa memberikan petunjuk baik dan buruknya itu melalui Al-Quran. Nah, kalau kita tidak paham, tidak bisa mentadabburinya. Ya, kalau kita tidak paham, tidak bisa mentadabburinya, tidak bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Yes, oke, kita bisa baca, tajwidnya mahir. Cuma kalau kita tidak mentadabburinya, kita tidak tahu isi apa maksud daripada percakapan Allah. Karena Al-Quran ini menginginkan kita satu sama lain ketika membaca Al-Quran itu seperti kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Ya, kalau kita tidak paham,
Dan hanya ketika kita mengkaji seperti ini yang kemudian kita sampai kadang per huruf itu kita kaji. Terus Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma masalan maf'ulul awal. Jadi maf'ulun awalun masalan ini menjadi maf'ul yang pertama karena ya ja'alu itu Pak termasuk teman-temannya donna. Ya. Kalau di dalam alfiah itu kan disebutkan insib bi fi'lil qalbi juz'a ibtidah a'ni ra'a khala alimtu wajada dhanna hasibtu wa za'amtu ma'adda hajadara wa ja'alallahu ta'taqad. Di sini bermakna ja'ala. Jadi memiliki dua maf'ul. Terus ma sesuatu. Jadi innallaha la yastahi yadriba masalan ma. Perumpamaan sesuatu. Ma ini adalah naqiratun mausufah. Ma ini adalah nakira mausufah. Bima dengan ma. Kita akan jelaskan nanti. Bima dengan ma. Bima dengan ma. Bima dengan sesuatu. Ba'daha setelah ma nakirah. Ba'daha setelah ma nakirah. Maf'ulun sanin, yaitu maf'ul yang kedua. Maf'ulun sanin. Kecepatan. Maf'ul ya, kalau nggak nulis nggak cepat. Jangan udah kelewat. Di dalam lafaz ayat riba ini sebenarnya menyimpan min. Menyimpan min. Qauluhu ayat riba fi. Di dalam lafaz ayat riba ini menyimpan huruf jar yang dibuang. Min ayat riba asalnya. Innallaha la yastahyi min ayat riba asalnya. Minnya dibuang. Kemudian menjadi ayat riba. Masalam ma. Jadi ma-nya ini adalah nakirah mausufah yang disifati dengan sesuatu yang berada setelahnya. Yakni karena ini nakirah. Karena ada, kalau jenengan waktu belajar nahu ke Ustaz Ansori itu kan nakirah, ada ma'rifat, ada naki. Kalau ma'rifat kan khusus, sudah diketahui kan. Kalau nakirah ini kan umum. Khas. Umum. Jadi kalau ma'rifat ini air ini, ya berarti sudah jelas. Berarti yang saya tunjuk air ini. Kalau hanya saya bilang air, bisa air yang di rumah saya, bisa air yang di rumah jenengan atau di sini, umum makna kira itu. Lah maksudnya apa? Ayya masalin kana, akan contoh apa saja adanya. Ayya masalin kana, akan contoh apa saja adanya. Jadi contoh apa saja. Jadi perumpamaan apa saja. Jadi Allah ini tidak pernah malu-malu untuk membuat contoh atau menjadikan contoh apa saja yang Allah keinginkan. Jadi nakirah ini kan umum. Allah mau buat lalat, Allah mau buat laba-laba. Sampai sekarang yang kita kaji ini, Allah sedang buat contoh perumpamaan dengan nyamuk. Jadi ma di sini adalah
nakirah, ingin menunjukkan contoh apa saja. Allah itu tidak malu. Au zaidatun, atau tambahan. Atau ma tambahan. Au zaidatun, atau ma tambahan. Atau bisa jadi ini adalah ma tambahan. Litakidil hissati, litakidi, karena menguatkan, litakidi, karena menguatkan, al-hissati, kehinaan atau kerendahan, untuk menguatkan kehinaannya. Al-hissati, kehinaannya. Jadi di dalam kita kembali dulu di dalam ayat innallaha la yastahyi. Istahya ini sebenarnya ada dua iya yang dibuang. Salah satu ada menghilangkan salah satu huruf dua ya, salah satu huruf dua i. Cuma ulama di dalam lafaz istahyi ini ada beda pendapat ulama. Ada ulama mengatakan ainnya yang dibuang. Ada yang mengatakan iya ya tetap iya. Ada yang mengatakan ainnya yang dibuang, maka ada yang mengatakan lamnya yang dibuang. Kalau iyanya yang dibuang, maka ikut wazan. Kalau kan aturan ikut wazan istaf'alah. Istaf'alah. Kalau istaf'alah yastaf'ilu. Berarti kalau lamnya yang dibuang, berarti hanya ngikutin wazan yastaf'i. Wazannya adalah yastaf'i. Karena seharusnya kan yastaf'ilu. Berarti lamnya dibuang menjadi yastaf'i. Tapi kalau apanya tadi? Ininya kalau tadi lamnya. Kalau ainnya yang dibuang, berarti ainnya yang dibuang yastaf'lu. Yastaf'lu. Bukan yastaf'lu, yastafil. Yastafilu. Istafala yastafilu. Istafilu. Terus. Dan haya ini, Pak. Haya ini adalah rasa malu. Haya ini adalah rasa konteks di dalam kehidupan manusia adalah perubahan atau kehinaan yang dialami seseorang akibat melakukan sesuatu yang tercela. Sehingga ketika orang melakukan sesuatu yang tercela, konsekuensi yang didapetin adalah menjadi hina. Karena menjadi hina, dia akan merasa malu. Nah, konsekuensi agar tidak malu ini sehingga meninggalkan. Nah, Allah itu ingin meninggalkan. Innallaha la yastahyi. Ingin meninggalkan kehinaan yang seperti itu, ingin ditunjukkan kepada Allah. Allah itu ada maksud, ada tujuan di balik setiap ayat-ayat. Hatta walaupun kata orang Yahudi, lalat itu remeh-temeh, laba-laba itu remeh-temeh. Terus fama, dan adapun ma. Fama, maka adapun ma ba'daha. Fama, maka adapun kalimat. Fama, maka adapun kalimat atau adapun sesuatu. Fama, maka adapun kalimat ataupun sesuatu ba'daha setelah manakiro. Ma tadi itu setelah ma. Berarti setelah ma ini adalah ba'udotan. Ba'udotan ini. Fama, maka adapun kalimat. Fama, maka adapun kalimat atau adapun sesuatu
Ba'daha setelah manakira al-maf'ul tsani yaitu maf'ul yang kedua. Karena kalau ja'ala itu bermakna ja'ala menjadikan ini menasabkan kepada dua. Menasabkan kepada mubtada dan menasabkan kepada khobar. Menasabkan kepada dua isim. Menjadi maf'ul satu dan maf'ul kedua. Terus ba'udatan terhadap nyamuk. Ba'udatan terhadap nyamuk. Ba'udatan terhadap nyamuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu-malu. Tidak malu Allah itu untuk membuat perumpamaan, untuk membuat siapa Allah terhadap perumpamaan, terhadap perumpamaan sesuatu, terhadap perumpamaan, terus ba'udatan terhadap nyamuk. Fama kau fauqaha, fama. Oh, belum ya? Ba'udatan terhadap nyamuk. Adapun ba'udatan ini mufradul ba'udi. Mufradnya lafaz ba'udi. Wa adapun ba'udi. Wa adapun ba'udi. Sigharul bakti, nyamuk yang kecil. Sigharul bakti yaitu nyamuk yang kecil. Yaitu Allah itu tidak malu-malu untuk membuat perumpamaan. Sebagaimana perumpamaan sepertinya nyamuk. Perumpamaan apa saja? Perumpamaan apa saja Allah itu tidak pernah malu. Di antaranya terhadap nyamuk pun Allah berikan perumpamaan. Fama fauqaha. Fama fauqaha maka yang lebih kecil atau yang lebih rendah. Ai akbar minha. Nah, di dalam akbar ini berbeda-beda ulama. Kalau ada yang mengartikan lebih kecil, akbar itu kan lebih besar seharusnya. Tapi ada yang mengartikan lebih besar. Ada kalau menurut di dalam kitab tafsir Sawi itu lebih kecil. Walaupun ada disebutkan juga di sana adalah lebih besar, lebih kecil, lebih kecil. Fama fauqaha yang lebih kecil atau yang lebih rendah darinya nyamuk dari ba'udah. Akbarah lebih besar, maksudnya dia adalah lebih kecil daripadanya minha dari nyamuk ba'udah. Minha daripada ba'udah. Ba'udah apa? Ai yakni maksudnya, yakni apa maksud daripada innallaha la yadriba masalan ma ba'udatan la yatruku tidak meninggalkan siapa Allah, la yatruku tidak meninggalkan siapa Allah, la yatruku tidak meninggalkan siapa Allah. Jadi kalau di dalam tafsir Sawi itu fama fauqaha ini ada yang mengartikan
Allah itu tidak malu-malu, tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan seperti apapun, seperti contohnya juga terhadap nyamuk atau yang lebih besar daripada nyamuk. Tapi yang mendekati kebenaran di dalam arti yang di sini adalah fama fauqaha ini yang lebih kecil daripadanya. Yang lebih kecil daripada nyamuk kan banyak, Pak. Jenengan kalau nyamuk itu kan tidak mungkin jenengan sama urat-uratnya saja jenengan nggak bisa lihat kecuali pakai mikro ya. Mikroskop. Jangankan sama ada yang lebih kecil lagi kumannya, Pak. Iya kan namanya nyamuk mas air hidup nggak ada nyamuk, ada kuman. Ada kumannya, kelaminnya. Jenis kelaminnya, berkumis apa enggak? Ya? Belum telurnya. Itu artinya, ya biasanya kan makhluk hidup ada kuman-kuman kan yang lebih kecil. Telur, bakterinya. Bakteri, kelamin. Nah, itu kan kecil, Pak. Sampai yang lebih kecil pun Allah tidak akan tinggalkan menjelaskan itu. Artinya begini, kita kan tadi diajak oleh Allah, diberikan perumpamaan ini untuk kita ini berpikir dan tidak bisa mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah, perumpamaan Allah ini kecuali orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang alim. Begini, nyamuk. Sekilas nyamuk itu bagi kita orang yang tidak memahami itu akan membawa bahaya. Kalau malam nggak bisa tidur, apalagi kalau sengatannya jam 7 siang sampai jam 10 itu bisa menyebabkan kena penyakit apa? DBD. Bisa menyebabkan penyakit DBD, malaria, malarindu. Malaria. Tapi ketika kita menjadi orang yang Islam akan berpikir bahwa betapa banyak orang yang hidup dari hanya sekedarnya nyamuk, baygonnya, sopelnya. Dari baygonnya saja, Pak. Itu kan tidak hanya satu alat yang digunakan baygon itu. Ada yang mungkin ngirim tepungnya, yang ngirim kimianya, belum yang ngirim pewarnanya, belum kalengnya, belum transportasinya, ya Mas? Pengirimannya dan sebagainya. Ini kan merupakan belum ketika kena malaria, Pak. Masuk gara-gara dia kena apa tadi penyakit apa? Demam berdarah. Kemudian masuk ke rumah sakit, Pak. Gara-gara ada satu orang, Pak. Infusnya, suntiknya, jarumnya, dokternya. Belum dia waktu sekolah gara-gara mau nyuntik dia. Ya kan seperti itu. Perawatnya gara-gara ini bukan masalah harus kena, tidak, tapi harus kena DBD dulu, tidak. Maksudnya alur ini yang kemudian betapa banyak mengambil hikmah. Nah, dibalik adanya nyamuk itu. Belum lagi di fogging yang asalnya kalau tidak keluar rumah dia di dalam, ketika ada fogging bisa berkumpul, ya ada yang goreng singkong mungkin ya, pisang. Jentiknya bisa jadi makanan ikan. Nah, bisa jadi makanan ikan dan sebagainya. Ini adalah ketika kita bisa bersama-sama begini untuk mengkaji ini kan bisa mentadaburi betapa banyak manfaat dari seekornya nyamuk. Di dalam Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia, Pak. Terus Aila yatruku tidak meninggalkan siapa Allah bayanahu terhadap menjelaskan masalan itu atau perumpamaan itu, masal terhadap masal. La yatruku tidak meninggalkan siapa Allah bayanahu terhadap menjelaskan untuk menjelaskan menjelaskan terhadap masal. Bayanahu terhadap menjelaskan masal. Masal itu perumpamaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan terhadap penjelasan masal itu, terhadap perumpamaan itu. Kenapa? 5 karena sesuatu. 5 karena sesuatu fihi di dalam masal. Minal hikami ada beberapa hikmah. Ternyata
Di dalam perumpamaan ya Allah berikan kepada kita ada banyak, ada beberapa hikmah. Satu sisi mungkin hikmah ya bagi dokter, ya bagi kita memang kalau sakit DBD itu bisa mengancam sampai kita kematian. Tapi bagi dokter itu selalu berdoa, Pak. Ya Allah, perbanyaklah pasien hari ini. Iya kan, Pak? Ya kan? Apa iya dokter itu nggak berdoa seperti itu? Ya Allah, lancarkanlah rizkiku. Ya Allah, rizkinya ya hanya melalui dokter itu. Malah mengurusi orang sakit. Ya akhirnya kita yang dikirim, alhamdulillah, kita yang dikirim. Namun pada akhirnya kalau kita ingat kepada ayat ini, ya Allah, alhamdulillah, gara-gara saya kena DBD, ternyata banyak manfaat yang diberikan karena sakitnya saya. Terus, fa'ammal ladina amanu fa'amma maka adapun alladina orang banyak, alladzina orang banyak, fa'amma maka adapun alladzina orang banyak, alladzina orang banyak, amanu yang beriman, siapa alladzina? Amanu yang beriman, siapa alladzina? Faya'lamuna maka tahu siapa alladzina? Fa'amal ladina maka adapun orang banyak, amanu yang beriman, siapa alladina? Faya'lamuna maka tahu siapa alladina? Annahu bahwasanya masal. Apa masal tadi, Pak? Nah, misal itu ternyata bahasa Arab. Nyamuk itu memiliki keajaiban dalam bentuknya, Pak. Memiliki 6 kaki, 4 sayap, moncong panjang, punya ekor. Meskipun kecil dan lemah, nyamuk itu dapat membunuh seekor unta. Nyamuk itu kecil, cuma bisa juga membunuh manusia. Namrud ya, dengan membunuh Namrud ya nyamuk. Wang ya, sampai kepalanya dibentur-benturkan. Jadi nyamuk itu apa tadi, memiliki keajaiban, bentuknya 6 kaki. Nggak tahu lama gimana cara ngitungnya itu. Dulu kan nggak ada mikroskop. Ini satu-satu. Punya berapa? 6 kaki, 4 sayap, moncong panjang, punya ekor, kecil lemah, tapi bisa membunuh unta. Sampai Namrud pun mati gara-gara seekornya nyamuk. Terus apa ya? Mana? Ay al-masalah perumpamaan. Al-haqqu yaitu yang benar, yang hak. As-sabitu yang tetap. As-sabitu yang tetap. As-sabitu yang tetap. Al-waqi'u yang terjadi. Al-waqi'u yang terjadi. Al-waqi'u yang terjadi. Terus mauqi'ahu di dalam tempatnya hak. Mauqi'ahu di dalam tempatnya hak. Mir rabbihim dari Tuhannya alladzi. Mir rabbihim dari Tuhannya alladzi. Ternyata sudah 44 menit ya ngaji kita. Ayo dipercepat. Jadi kalau yang mendengarkan itu orang yang beriman, dia tahu bahwasanya nyamuk itu
bahwasanya perumpamaan itu adalah hal yang benar, adalah sesuatu yang benar, yang hak, yang datang dari Allah Subhanahu wa amal ladina kafaru, dan adapun orang banyak. Wa amal ladina kafaru, dan adapun orang yang banyak, kafaru yang kafir, yang ingkar. Kafaru yang kafir, siapa alladina? Kafaru yang kafir, siapa alladina? Fayaquluna, maka berkata siapa alladzina kafaru? Berarti alladzina yang nomor 2 ya. Alladzina kafaru ma'at madza aradallahu bihadza masala. Nah, ini perkataannya. Madza aradallahu, apakah maksudnya Allah bihadza, dengan ini, masalah perumpamannya. Jadi apa maksudnya Allah dengan perumpamaan ini? Terus kelewatan. Jadi apa keinginannya Allah kok sampai buat perumpamaan ini? Masalah ini adalah tamyisun, menjadi tamyiz. Makanya ini fathahnya karena menjadi tamyiz. Ay bihadal masali, yani artinya adalah bihadal masali, dengan perumpamaan ini. Wa ma adapun ma di dalam lafaz fa amal ladina apa? Madza aradallahu bihadza. Ma di sini adalah wa ma, adapun ma istifhamun, yaitu huruf istifham. Oh, istifhamu ingkarin, yaitu huruf istifham ingkar. Jadi istifham ingkar itu, Pak, bertanya tapi tidak butuh jawaban. Apa? Saya harus nolong dia? Nah, padahal dia sebenarnya tidak ingin ngeledek. Madza aradallahu bihadza masalah, kan seperti itu, ngeledek gitu sebenarnya. Jadi apa? Dia tiap hari nyakitin saya. Apa mau saya tolong? Apa pinjam 100? Mubtadaun wa ma, adapun ma istihamu ingkarin, yaitu istiaf ingkar. Mubtadaun, yaitu yang mubtada. Mubtadaun itu mubtada. Terus wada, dan ada pun da bi makna alladhi, dengan makna alladhi. Mubtadaun itu menjadi mubtada, wa ma wa dha, dan adapun da, madza kan itu. Adzanya ini bi makna alladhi, bermakna alladhi, bi silatihi, dengan silahnya alladhi. Kalau isim mausul itu kan ada silah dan a'id. Kalau a'id itu kan dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau silah itu jumlah yang berada setelah isim mausul alladhi. Dza ini adalah isim mausul bermakna alladzi. Khabaruhu, yaitu khabarnya mubtada. Yakni, artinya begini. Madza aradallahu bihadza masalah. Ayun faidatun fihi. Apa faedah di dalam masal? Ayun faidah. Ayun faidatin, apa faidahnya? Ayun faidatin, apa faidahnya? Fihi, di dalam ya masal. Fihi, di dalam, apa sih faidah di dalam masal itu, di dalam perumpamaan itu? Qala ta'ala, maka berfirman syabir Allah ta'ala, fi jawabihim, di dalam menjawab alladzina kafaru.
fi jawabihim, di dalam menjawab alladzina kafaru. Jadi Allah ditanggapi, Pak, karena memang penting. Yudillu bihi katsira, yudillu menyesatkan siapa Allah. Yudillu menyesatkan siapa Allah bihi dengan ya masal. Bihi dengan ya masal ay bihadal masali yakni ayyakni. Bihadal masali dengan perumpamaan ini. Yudillu menyesatkan siapa Allah. Yudillu menyesatkan siapa Allah bihi dengan masal. Artinya masal di sini adalah ayat nih, bihadal masali dengan perumpamaan ini. Kasiran terhadap banyak orang. Kasiran terhadap banyak orang. Anil haqi dari jalan kebenaran. Anil haqi dari jalan kebenaran. Kenapa mereka ini disesatkan oleh Allah? Likufrihim, karena kufurnya alladzina. Likufrihim, karena kufurnya alladzina. Berarti alladzina kafaru ya. Alladzina yang nomor 2. Isi mausul yang nomor 2. Likufrihim, karena kafirnya alladzina bihi dengan ya masal. Bihi dengan ya masal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang banyak itu sebab mereka kufur, ingkar dari kebenaran itu, dari masal-masal itu, dari perempuan-perempuan itu. Jadi ketika Allah berikan Al-Ankabut, laba-laba, Allah berikan contoh lalat, mereka tidak kaji. Padahal kedokteran sekarang sudah dikaji, ya kan? Terus wa yahdi bihi katsira, wa yahdi dan memberi petunjuk siapa Allah. Ayo, biar cepat selesai, kurang cepat. Wa yahdi dan memberi petunjuk siapa Allah bihi dengan ya masal. Kasiran terhadap orang banyak. Kasiran terhadap orang banyak minal mu'minina dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah. Apapun masuk akal tidak masuk akal, kalau itu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpamanya, semua dibenarkan selagi itu datang daripada Allah, datang daripada Nabi Muhammad. Selagi itu bukan hadis palsu, semua kita beriman, meyakini, membenarkan. Sakmina, mau itu enak ke kita ataupun tidak enak, tetap kita taat, tetap kita membenarkan kalau itu selagi datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Litasdikihim bihi, litasdikihim karena membenarkannya mukminin. Litasdikihim karena membenarkannya mukminin. Litasdikihim karena membenarkannya mukminin bihi dengan ya masal. Ya kita benar, setelah kita kaji ya ternyata nyamuk, satu nyamuk bisa memberikan banyak manfaat. Belum kalau kita Pak, kalau di rumah saya sudah nggak pakai baygon, sudah beli raket 2. Raket yang sekarang itu tinggal ditaruh, nyamuknya datang sendiri. Makanya kalau malam mau cetak cetok. Tahu di bawahnya itu banyak jatuhan hitam. Jadi kalau di raket itu kan belum yang plastiknya, belum yang kawatnya, belum yang tukang ngelasnya, ya. Belum yang colokannya, kabelnya, sub-subnya kan di perusahaan itu. Dan setiap perusahaan itu, Pak, memiliki karyawan. Yang kabel khusus kabel, belum yang punya pewarnanya, Pak. Oh, yang merah. Wanginya belum. Terus wa ma yudillu bihi illal fasiqin, wa ma yudillu dan tidak menyesatkan siapa Allah. Wa ma yudillu dan tidak menyesatkan siapa Allah bihi dengan ya masal.
bihi dengan ya masal illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Kenapa Allah menggunakan orang fasik, tidak langsung menggunakan orang kafir? Karena kalau orang fasik itu al-kharijina yang keluar. Al-kharijina yang keluar, siapa orang fasik? Al-kharijina yang keluar, yang maksud yang keluar di sini adalah orang-orang anto'atihi, dari taat kepada Allah. Anto'atihi, dari taat kepada Allah. Jadi kenapa Allah menggunakan lafaz fasik, tidak langsung kepada kafir? Karena orang fasik itu ingin menunjukkan Allah di sini adalah, yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Tapi dia dalam keadaan iman, masih dalam keadaan Islam. Tapi dia melakukan dosa. Atau ini yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan sepanjang waktu tanpa menganggapnya halal. Jadi melakukan terus-menerus, walaupun dosa-dosa kecil, itu tetap tidak taat kepada Allah. Kalau sesuatu yang Allah larang kemudian dia kerjakan. Nah, orang-orang yang seperti ini fasik. Tapi kalau secara keseluruhan bukan fasik lagi, Pak. Artinya sudah tidak tidak mempercayai Allah, sudah tidak mempercayai Nabi Muhammad. Ya bukan fasik lagi, tapi kafir. Orang fasik itu beriman tapi suka melanggar daripada ketaatan. Al-kharijina, apa tadi itu? Al-kharijina an ta'atihi, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Allah perintahkan dia langgar, apa yang Allah larang malah dia lakukan, apa yang Allah perintahkan malah dia jauhi. Suruh sholat, suruh ke masjid, malah dia menjauh masjid. Nah, ini disuruh jangan berzina, malah berzina. Nah, ini fasik. Ya cukuplah. Ternyata sudah 57 menit. Cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.